Ya, jumpa lagi bersama saya, Mas Tova. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengatur kolom ya untuk menganalisa iklan Sipas Shopee ya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman itu belum mengatur ya, misalnya ini di kinerja atau penjualan ya, silakan teman-teman drop down di sini ya, di bagian ini, kemudian sesuaikan kolom. Untuk menganalisa, teman-teman harus sudah mengatur ini ya, penayangannya untuk mengetahui iklan ini aktif atau tidak ya. Kita hapus ya. Kita sisakan impresi, kemudian pembelanjaan ya. Jumlah yang dibelanjakan maksud saya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan CPM ya. CPM ini saya libatkan terus ya. Saya tambahkan terus matriks ini. Kenapa? Untuk mengetahui tarif dasar iklan, biaya per 1.000 impresinya itu berapa. Ini adalah tarif dasar iklan ya. Kalau ini mahal, iklanmu, iklan teman-teman juga pasti mahal. Gitu ya. Di situ. Kemudian setelah ada impresi, jumlah yang dibelanjakan, impresi ya, itu ada CTR ya. CTR all dan CTR link. Gitu ya. Setelah CTR all itu untuk prosentase orang yang klik iklan, ya iklan katalog dalam hal ini, karena ini adalah iklan katalog ya, klik iklan, kemudian berapa persen dia yang klik iklan, baik itu yang like, comment, share maupun klik link kalau CTR all ya, persentase orang yang klik iklan ya dibagi dengan impresi berapa persen, gitu. Itu adalah CTR. Kalau semua itu berarti like, comment, share, termasuk klik link. Tapi kalau rasio klik tayang tautan hanya yang klik link dibagi impresi ketemu berapa persen. Ini adalah indikator konten iklan kita ya, itu bagus atau tidak. Standarnya sama ya, CTR link atau rasio klik tayang tautan itu 1%, CTR all ini 2%. Kalau kurang ya bisa diganti konten gambarnya ya atau videonya. Kalau katalog ya berarti bisa diganti gambar produknya di Shopee-nya ya di seller center teman-teman silakan ganti gitu kan. Kemudian setelah kita tahu STR yang ngeklik berapa ya. Kemudian biaya per kliknya berapa gitu ya. Nah, setelah ini yang terpenting teman-teman yang masuk ke halaman produk di Shopee itu berapa. Nah, ini silakan ketikkan item ya. Maka akan muncul yang pertama adalah tampilan konten item bersama. Ini kalau di landing page namanya view content gitu ya. Ini orang yang melihat halaman produk, kemudian setelah sampai ke halaman produk, ada yang melakukan add to cart atau penambahan keranjang item bersama. Nah, seperti ini. Jangan lupa dicantumin nilainya biar tahu berapa nilai produk yang ditambahkan ke keranjang. Nah, nanti dengan kita tahu berapa produk yang ditambahkan ke keranjang, ini adalah potensi ke depannya namanya orang itu cat atau tambahan keranjang itu tentu walau tidak semua beli pasti akan ada yang beli walaupun tidak semua ya beli gitu. Nah, ini akan sangat mempengaruhi omset teman-teman yang akan datang gitu ya di situ. Kemudian selain yang itu chat, dia ada yang langsung masuk form dan dia melakukan pembelian. Nah, jangan lupa juga nilainya berapa ya. Di situ kita uncek supaya apa? Diancek supaya lebih ringkas kolomnya untuk mengetahui atau menganalisa uh, iklan Sipas kita ya. Nah, kemudian ROAS-nya berapa? Nah, di sini ya. Kita cukup uncek aja yang ini. Kemudian silakan teman-teman kasih nama misalnya KPI Sipas. Silakan klik terapkan. Nah, kalau sudah diterapkan, teman-teman tinggal kalau mau menganalisa tinggal dipilih aja tuh KPI SPAS. Nah, di situ. Nah, ini bervariatif ya. Nah, kita mulai analisa. Ini jumlah yang dibelanjakan berapa? 68 juta ya selama masa promosi. Terus di sini eh, sebetulnya ini perlu diganti nih
untuk gambarnya karena di sini kecil. Namun jika teman-teman di sini itu yang klik, kita perhatikan klik ya, yang klik terus di sini ini biaya per kliknya, terus di sini tampilan item konten bersamanya cukup besar, terus teman-teman secara ringkas teman-teman bisa juga untuk dasar ya teman-teman bisa bikin lagi kolom hanya roasnya saja. Kita mau teliti roasnya saja kalau paling simpel ya buat teman-teman khususnya pemula. Nah, ini jumlah yang dibelanjakan berapa ya. Kemudian total omset yang masuk nih 283 artinya 4,12. Nah, di situ. Selanjutnya ketika sudah ada omset seperti ini teman-teman jangan lupa mengatur ya. Ketika teman-teman narik dari Shopee ya, jangan lupa diplotkan ya untuk budget marketing itu sendiri minimal 25% ya, di rekening sendiri maksud saya. Tujuannya untuk apa? Budget marketing ini agar iklan teman-teman terus jalan ya, agar iklan teman-teman terus jalan, kemudian HPP produknya untuk pulaan atau produksi lagi gitu ya. Untuk produksi, kemudian ada margin sekian persen untuk karyawan sekian persen itu sebaiknya dibagi ke rekening masing-masing ya teman-teman. Sehingga apa? Teman-teman bisa mengontrol ya pengeluaran nantinya. Nah, kalau budget marketing jangan sampai diganggu gugat karena budget marketing ini adalah jantung dari uh, usaha teman-teman ini, bisnis teman-teman ini ya. Kalau sampai budget marketing itu dipakai pribadi misalnya untuk beli mobil, untuk bangun rumah ya, padahal itu budget marketing gitu. Maka ketika budget marketing tidak ada, iklan tidak bisa dibayar gitu ya. Maka ya tentunya bisnis atau usaha teman-teman cepat atau lambat akan mandek, akan mati gitu ya. Karena jantungnya mati, nggak ada kan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita kembali ke KPI tadi, itu ya sebetulnya ini analisanya adalah karena ini kan iklan selama ini kan saya setting adalah maksimal ya. Ini semua saya tidak handle dari awal gitu ya. Namun kalau kita mau cek 7 hari bisa juga ya 30 hari misalnya. Ini 30 hari ya. Selama 30 hari kita cek. Nah, yang terpenting kalau saya ya teman-teman, kalau dia CTR linknya itu mendekati gitu ya, mendekati 1 gitu, itu nggak ada jadi soal. Terus kalau ROAS-nya itu memenuhi ya, ada omset itu juga nggak jadi soal gitu di situ ya. Tapi alangkah lebih baiknya CTR ini, nah ini perlu diperbaiki di bagian tampilan gambarnya ya. Nah di situ teman-teman, tampilan gambar di seller centernya. Gitu. Kemudian nah, yang perlu dicek lagi teman-teman itu adalah yang itu chart. Nah, ini ada 3.572 dengan nilai 231 juta nih. Nah, ini sangat-sangat menentukan omset yang akan datang gitu. Orang yang itu chart ini tidak semua beli, tapi pasti di sini minimal 10%-nya pasti beli. Sehingga iklan kita hari ini akan menentukan omset kita yang akan datang. Nah, omset kita hari ini juga dipengaruhi oleh uh, iklan kita kemarin ya. Di sini 59 juta untuk omsetnya ya. Di sini 24 juta nih untuk 30 hari ini. Kita cek ya ROAS-nya. Nah, ROAS-nya 2,42 ya. Kalau teman-teman membagi walaupun ROAS-nya 2 ya, teman-teman. Kalau teman-teman itu uang yang masuk langsung dibagi, ada budget marketing ya, di rekening sendiri, HPP untuk pulaan, untuk produksi rekening sendiri, untuk karyawan misalnya 7% sendiri, ya, untuk operasional sendiri, untuk HPP sendiri, untuk R&D atau untuk nanti perencanaan produk baru itu sendiri, ya, marginnya sendiri walaupun 5% gitu. Itu teman-teman walaupun di dua ROAS 2 ya, teman-teman
bisnisnya akan tetap jalan gitu ya. Kalau teman-teman hanya memperhatikan biaya per CPA atau per pembeliannya, itu teman-teman nggak akan bisa ngambil keputusan, apalagi tidak disiplin dalam membagi atau memplotkan hasil penjualan online teman-teman itu ke dalam rekening tersendiri, dicampur jadi satu. Nah, teman-teman nanti akan merasakan kalau campur jadi satu, merasakan apa? Uangnya dipakai nih. Misalnya ada saudara mau pinjem. Nah, di situ teman-teman mungkin akan tidak tega terus ngambil. Nah, ternyata budget marketingnya nggak ada di situ. Ya, akan mematikan usaha teman-teman tentunya. Gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati diplotkan ya, benar-benar hasil dari penjualan online-nya. Budget marketing tidak bisa diganggu-gugat. HPP untuk kulaan, untuk ketersediaan barang juga tidak bisa diganggu-gugat. Karyawan juga tidak bisa diganggu-gugat. Nah, teman-teman tinggal mengalokasikan anggaran. Jika teman-teman kurang jelas tentang mengalokasikan anggaran, ya tentunya teman-teman silakan simak video saya ya yang berkaitan dengan bagaimana bisnis itu atau usaha teman-teman itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Nah, ada di channel YouTube saya. Oke, semoga bermanfaat bagaimana teman-teman itu menganalisa iklan si Pak Shopee ya dalam hal ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.